Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Traveler ID. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas masalah tentang kunci atau pengamanan pada motor Vespa teman-teman. Di mana pada motor Vespa ini terdapat fitur ya, sistem yaitu immobilizer. Jadi immobilizer itu sendiri adalah sistem anti maling yang terpasang pada kunci Vespa ini atau biasa dipakai pada mobil atau motor-motor tertentu teman. Jadi sistem itu memanfaatkan gelombang radio sebagai identitas dari kunci tersebut. Jadi dengan adanya fitur ini tuh motor jadi makin aman ya teman-teman. Oke, untuk selengkapnya nanti kita pas nyampe aku bakal jelasin ya apa sih kunci immobilizer dan seberapa aman dari pencurian. Yuk kita lanjut di video pas sudah nyampe teman-teman. Jadi sebenarnya apakah motor Vespa ini bisa dibobol atau dicuri teman-teman? Jadi banyak banget yang nanya ya di DM, di Instagram ataupun di YouTube. Beberapa kali aku sempat baca dan ada pembahasan juga teman-teman. Jadi ada yang penasaran apakah kunci Vespa ini bisa dibobol gitu teman-teman, terus bisa dinyalain. Oke teman-teman, jadi di sini tuh ada dua kunci ya. Di sini ada kunci Vespa. Nah ini untuk kunci coklat dan kunci biru. Ini sebenarnya fungsinya sama teman-teman. Cuman yang coklat ini ada chipnya. Oke, nanti akan aku sebutin ya, aku akan jelasin sedikit ya cara kerja kunci pada Vespa. Jadi gini teman-teman, ini tuh kunci yang biasa aku pakai dan ini adalah kunci yang aku simpan yang takutnya sewaktu-waktu kunci biru itu hilang. Jadi bisa di copy, di sini ada chipnya. Jadi kalau misalkan kunci ini dua-duanya hilang, artinya kita harus mengganti apa namanya ya, aku juga kurang paham. Katanya sih satu set 6 jutaan. Jadi jangan sampai kunci ini tuh hilang. Jadi di sebuah Vespa ini ada yang namanya immobilizer teman-teman. Jadi immobilizer itu biasa dipasang di kayak motor-motor Vespa Matic ya, atau ada beberapa motor kayak motor Kawasaki di KLX Supermoto atau KLX yang biasa lah. Atau mungkin bahkan kadang ada yang di beberapa moge ya yang udah terpasang immobilizer, jadi tujuannya biar aman. Oke, kali ini aku akan buktiin ke teman-teman misalkan kunci ini tuh dibobol sama maling atau pencuri ya teman-teman. Nah kita akan tes seberapa aman sih untuk dicuri ya kan. Untuk pertama kita tes dengan kunci biasa teman-teman ya. Ini kunci yang normal ya teman-teman. Ini kunci yang normal. Ini misalkan kita masukin, nah, kita klik, terus kita starter. Itu akan nyala teman-teman ya. Ini akan nyala. Nah kita matiin dulu. Nah di sini aku akan sedikit kasih penjelasan ya. Jadi di sini tuh ada tanda immobilizernya ya. Ada notifikasinya. Jadi di sini tuh ada lampu berkedip merah ya teman-teman. Ini tandanya kuncinya udah dicabut. Misalkan kita mau nyolokin, dia otomatis bakalan mati teman-teman nih. Ya artinya immobilizernya aktif. Nah, kalau udah colokin di sini tuh bakal mati teman-teman. Ya kan? Nah, misalkan kita cabut lagi, ini bakal nyala lagi. Nah, jadi gimana cara misalkan dibobol sama maling? Nah, ini akan aku buktikan dengan kunci tanpa chip ya. Jadi kan ini ada chipnya teman-teman. Nah di sini chipnya mau aku lepas. Anggap aja ini kunci maling ya, atau kunci apa namanya duplikat yang enggak resmi didaftarin atau registrasi di Vespanya ini. Caranya kita buka ini teman-teman ya. Ini kan ada chipnya nih. Sebentar. Nah ini tuh ada chipnya teman-teman. Ini kita buka aja. Ya, jadi ini chipnya udah terpisah. Ini kunci yang coklat ya teman-teman. Anggaplah ini maling nih teman-teman. Ini maling nih, kita colokin atau dibongkar pakai kunci atau semacamnya ya. Misalkan si maling udah berhasil. Nah, wah udah berhasil nih maling ngaktifin. Tapi di sini masih nyala teman-teman. Ininya nih immobilizernya. Artinya kuncinya nggak connect. Terus apa yang terjadi misalnya di starter? Nah dia nggak mau teman-teman. Nih dia nggak mau di starter. Jadi mau nggak mau si maling harus dorong. Walaupun ini udah berhasil, misalkan kunci setangnya dibuka ya,
Nah sekarang kita coba praktekin, misalkan kalau chipnya dipasang teman-teman ya. Chipnya tinggal masukin aja kayak gini. Nah ini kan udah nyala lagi nih kalau dicabut. Nah kita masukin. Nah kalau udah diaktifin ininya, chipnya, ini sini bakal mati nih. Nah kita coba nyalain starter ya. Nah dia nyala teman-teman. Nah dia nyala. Jadi ini ya teman, seaman itu ya untuk motor Vespa. Ini kita matiin lagi. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman untuk tingkat keamanan dari motor Vespa ya. Jadi beda dengan keyless. Kalau keyless kan pakai remote ya. Ini enggak. Jadi walaupun enggak pakai keyless, motor ini tetap aman. Jadi untuk menambah keamanan lagi teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau teman-teman itu kasih gembok cadangan teman-teman di cakram. Jadi misalkan orang mau dorong ya kan, mau dorong atau mau apa tuh udah berhasil misalkan ya, itu kasih kunci cadangan. Aku sih beli kunci cadangan yang biasa aja. Ini adalah kunci cadangannya yang ini ya. Bukan kunci cadangan, maksudnya kunci cakram. Tadi aku taruh di sini deh. Nah teman-teman bisa kasih kunci pengaman nih kayak gini. Jadi ini untuk menambah keamanan. Misalkan aku call touring ya kan, di hotel kita nggak tahu keamanannya, kita tinggal masukin aja kayak gini. Nah otomatis kalau misalkan berhasil bobol, mau didorong, maling kan kayak kaget gitu, terus kalau nggak sempet bakal panik gitu teman-teman. Untuk bukanya ya kita tinggal ini aja, buka kayak gini ya, udah beres. Teman-teman bisa beli kunci apapun ya, yang penting bisa buat gembok ini, bisa model kayak gini atau gembok, tapi kayak gini lebih aman sih. Tapi kalau dipaksain juga pasti bisa patah juga sih harusnya ya. Cuman aku belum pernah nyoba sih. Tapi minimal si pencurinya ini panik dan kaget kalau misalkan ininya digembok ya. Aku sih sangat jarang banget kalau misalkan Vespa dicuri. Pernah dengar sekali, tapi itu kalau misalkan dijual tes dibawa kabur pernah. Tapi kalau pencurian sih belum pernah dengar. Oke, paling itu aja sih untuk penjelasannya untuk tingkat keamanan buat motor Vespa ya. Dan pasti aman banget. Tapi walaupun kayak gitu tetap hati-hati teman-teman ya, tetap dijaga. Yang kita nggak tahu, biasanya maling lebih pinter gitu kan. Tapi misalkan teman-teman misalkan hilang, kunci dua-duanya hilang nih, harus ganti ini teman-teman. Satu set ya. Nah untuk menggantinya ini teman-teman ada syaratnya teman-teman, nggak sembarangan ya. Jadi teman-teman wajib bawa STNK, BPKB ya kan, sama KTP. Kalau misalkan maling berhasil bawa ini mau ganti kunci, dia harus bawa dokumen seperti ya tadi aku sebutin, STNK, BPKB dan KTP. Jadi nggak sembarang buat ini. Biasanya untuk bengkel umum kan ada tuh jasa bikin kunci kayak gini. Mereka juga tetap minta teman-teman, tetap minta dokumen, walaupun bukan bengkel resmi ya. Jadi insya Allah aman untuk tingkat keamanan dari motor Vespa ini, walaupun nggak pakai keyless ya. Pokoknya keyless ini sebenarnya sama-sama aman, cuman nggak tahu, aku lebih suka yang immobilizer sih, kayak lebih ya udah. Kalau keyless kan masih di copy gitu kan, ada alatnya gitu. Aku pernah lihat sih, mobil dan motor tuh ada. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit pembahasan dari motor kunci pada Vespa tentang keamanan. Siapa tahu pembahasan tadi belum kurang, teman-teman bisa nambahin di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe pada channel Traventure ini. Sekian dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Traventure.